Selamat pagi anak-anak. Kali lalu kita sudah mempelajari bangun ruang mengenai kubus. Lalu kita lanjutkan dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sekarang kita datang kepada bangun ruang yang berikutnya, yaitu tentang balok. Balok disebut juga adalah prisma siku-siku karena memiliki sudut siku-sikunya itu. Prisma siku-siku. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari balok. Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Nanti bisa kalian lihat itu di dalam, itu sudah Mister tuliskan. Sekarang kita lihat di gambarnya, yaitu sisi-sisi mana saja? A, B, C, D. Bagian atasnya E, F, G, H, sudah 2. Yang ketiganya adalah B, C, F, G. Itu yang ketiga. Yang keempatnya A, D, E, H, 4. Yang kelimanya adalah C, D, G, H, C, D, G, H. Kemudian yang terakhirnya adalah A, B, F, E atau E, F, sama. Itu ada 6. Jadi kalau kamu hitung betul-betul ada 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang dan tidak sama kubus. Kalau kubus berbentuk persegi, ini berbentuk persegi panjang. Jadi setiap sisinya memiliki bentuk persegi panjang. Berikutnya yang kedua, ciri yang kedua, memiliki 12 rusuk. Yang dikatakan rusuk itu apa ini? Garis ini. Lihat garisnya dia. A, B, B, C, C, D, A, D, E, A, E, D, H, E, H, terus B, C, B, F, C, G, F, G, lalu berikutnya lagi E, H, E, F, H, G. Ya, itu nanti kamu hitung sendiri, itu pasti 12. Ada 12, nanti dilihat daripada tulisan ini, kemudian kamu akan menghitung kembali di gambarnya. Berikutnya, memiliki 3 kelompok rusuk yang sama panjang dan sejajar, yaitu yang pertama AB sama panjang dan sejajar dengan CD, EF, GH. Lihat AB garisnya horizontal, ke CD juga garisnya horizontal, EF juga garisnya horizontal, lalu HG juga garisnya horizontal. Nah, itu rusuk-rusuknya. Sekarang berikutnya yang kedua yaitu AD sama panjang dan sejajar dengan BC, EH, FG. Ya, AD sama panjang dengan BC, sama panjang juga dengan EH, sama panjang juga dengan GF atau FG. Yang ketiga yaitu AE sama panjang dan sejajar dengan BH, BF, dan CG. Lihat AE, mana AE-nya? Ini AE, vertikal semua, BF juga vertikal, CG juga vertikal, DH juga vertikal. Jadi itu bisa kamu lihat di gambar, itu sesuai dengan gambar. Kemudian ciri yang keempat yaitu memiliki 8 titik sudut. Nah, itu sudah kalian ketahui. Sudut A, B, C, D, E, F, sudut F, G, H. Jadi ada 8. Ya, 8 titik sudut. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Setelah melihat ciri-ciri, yaitu volume kubus dengan balok satuan. Dengan volume balok dengan kubus satuan. Bagaimana kalau kita melihat gambar seperti ini yang di bagian bawah? Cara penyelesaiannya gimana? Kalau misalnya diketahui banyaknya satuan kubus atau kubus satuan, itu
kamu bisa lihat sini. Kalau di bagian bawah itu kamu hitung di dalam bentuknya kubusnya itu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13 satuan kubus atau kubus satuan sama saja. Kemudian di sini ada 6 di bagian lebarnya. Kita hitung ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian di sini juga sama. Di bagian pinggirnya ini juga sama, ada 6. Lalu untuk dilihat daripada tingginya juga sama, dengan 6 dengan 6. Ini 13, dan kamu hitung berdasarkan itu. Pinggirnya ini, terus pinggirnya yang bagian sini, hitung berapa kubusnya. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan volume balok dengan kubus satuannya ini? Caranya yaitu misalnya contoh soal. Banyaknya satuan kubus adalah 13 kali 6 kali 6 sama dengan 468 kubus satuan. Caranya begitu untuk menyelesaikannya. Dan ini harus perhatikan, hanya menghitung aja dia kotak-kotaknya yang ada situ sudah ketahuan. Berikut lagi bahwa kita ketahui bahwa balok memiliki panjang yang biasanya disingkat dengan P, lalu lebar dengan L-nya dan tinggi dengan T-nya. Jadi ini panjangnya, lebarnya ini, L-nya, lebarnya ini sama, dan ini tingginya. Ini adalah garis tingginya itu, ya. Nah, kemudian kita lihat dengan melihat pada ciri-cirinya, dan kalau kita menghitung kubus satuan daripada balok sudah kita ketahui. Sekarang kita lihat yang lain, yaitu menentukan rumus volume balok. Volume balok adalah rumusnya adalah P kali L kali T, berarti panjang kali lebar kali tinggi, atau orang singkatnya dengan rumusnya itu V sama dengan P kali L kali T. V ini adalah volume. Nah, contoh soal, misalnya diketahui panjang, ini contoh saja ya, panjang balok, panjangnya itu adalah 5 cm, kemudian lebar sama dengan 3 cm, kemudian tinggi sama dengan 2 cm, maka kita mencari volumenya. Jadi untuk cari volume, kalau misalnya mau mencari volume, sudah diketahui panjang, lebar, tinggi. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 5 kali 3 kali 2. 5 kali 3 berapa? 15. 15 kali 2 berapa? 30. Berarti 30 cm kubik. Ingat, volume harus menggunakan lambang kubik. Lambang kubiknya itu dengan angka 3. Pada Bapak periksa kamu tugas yang kemarin itu mengenai volume kubus juga sama. Ada yang masih menggunakan itu luasnya pakai dengan angka 3. Kalau luas itu angka 2, simbolnya angka 2. Ya, itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau dia tanyakan volume, berarti dengan lambangnya kubik. 3 itu dibaca kubik. Jadi volumenya adalah 5 kali 3 kali 2 sama dengan 30 cm kubik. Karena ini kan cm. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Luas permukaan. Luas permukaan dengan data seperti ini. Panjangnya ada 5, lebarnya adalah lebarnya 3, tingginya adalah 2. Kalau contoh soal seperti ini, kita mau mencari luas permukaan. Ingat, luas berarti lambangnya apa tadi? Yaitu persegi, yaitu angka 2, dilambangkan dengan angka 2. Ya, jadi nanti hasil daripada soal itu terakhirnya itu adalah menggunakan lambang perseginya itu, yaitu angka 2. Sekarang kita lihat luas permukaan
rumusnya yaitu 2 kali, ini adalah tanda ini namanya kurung kurawal. Kalau ini kurung biasa, kalau yang pakai begini itu kurung biasa. Nah, jadi 2 kali kurung kurawal, buka kurung kurawal, kurung biasa, panjang kali lebar, tutup kurung biasa, tambah buka kurung biasa, panjang kali tinggi, tutup kurung biasa, tambah buka kurung biasa, lebar kali tinggi, tutup kurung kurawal. Itu rumusnya seperti itu. Jadi kalau contoh soal dia kasih tahu begini, panjangnya adalah 5 cm, lebar 3 cm, tingginya 2 cm. Carikan luas permukaannya. Bagaimana kita cari luas permukaan? Luas permukaan, nah ini bisa langsung saja juga boleh, yaitu 2. Kita kasih biasa saja ya. Kita lihat rumusnya ke atas, tapi kita kasih biasa saja. 2 kurung kurawal dulu, kurung kurawal 2 kali dalam kurung kurawal dulu, baru kurung biasa, panjang kali lebar. Berapa nih? 5 kali 3, tutup kurung biasa, tambah berikutnya panjang kali tinggi. Panjangnya berapa? 5 kali tingginya berapa? 2, berarti kali 2 sama dengan ditambah lagi, yaitu lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? 3 kali tingginya 2 sama dengan ini, tutup kurung kurawal sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita buka aja pakai kurung biasa saja, sama dengan 2 kali 5 kali 3 berapa? Ini 5 kali 3 yaitu 15, gitu kan? 2 kali 15 tambah 2 kali ini hasilnya ini, yaitu 5 kali 2 berapa? 10, berarti 2 kali 10. Kemudian tambah lagi 2 itu kita gunakan di dalam kurung biasa ini, 2 dikali dengan 6, 2 kali 6 sama dengan, sekarang kita sudah tahu persis, sama dengan, ya sama dengan kiri kanan nggak apa-apa, sama dengan 2 kali 15 berapa? 30 tambah 20 tambah 12 sama dengan, kasih sama dengan di bawah saja, sama dengan, yaitu sama dengan di bagian bawahnya 30 tambah 20, 50, 50 tambah 12, 62, jadi 62, yaitu 62 cm. Terpakai apa? Luas, berarti persegi, lambang wadatnya. Jadi luas permukaan balok yaitu 62 cm persegi. Bacanya seperti itu. Nah, itu mengenai luas permukaan. Sekarang kita lihat mengenai rumus untuk menentukan panjang, lebar, tinggi, dan panjang, lebar, tinggi, dan panjang, lebar, tinggi kalau diketahui volumenya. Kalau diketahui volumenya. Jadi misalnya begini. Dalam soal dikatakan bahwa tentukan tinggi balok jika diketahui volumenya. Panjangnya berapa, lalu diketahui lebarnya berapa. Misalnya soalnya begitu, tentukan tinggi balok.
tinggi balok jika diketahui volume sama dengan 270 cm3, kemudian panjangnya 15 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Kita disuruh untuk mencari tinggi daripada balok. Berarti kita harus lihat rumusnya. Bagaimana cara untuk mencari tinggi? Tinggi sama dengan volume balok per panjang kali lebar. Berarti kita langsung saja tinggi, penyelesaiannya itu ya, tinggi sama dengan volume balok berapa? 270 per panjang kali lebar. Panjang berapa? 15 kali lebar 6. Berarti 15 kali 6 berapa? 90. 15 kali 6 90 kan? Nah, sekarang sama dengan berapa? Tinggal saja dicoret, nolnya coret, 27 dibagi dengan 9 sama dengan 3. Berarti 3 cm. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau sudah diketahui volumenya, sudah diketahui panjangnya, sudah diketahui tingginya, diketahui lebarnya, kita mencari tinggi. Rumusnya seperti itu. Nah, demikian juga untuk yang lain sama saja, yaitu untuk mencari panjang. Kalau sudah diketahui volumenya, lebar dan tingginya sudah diketahui, maka caranya yaitu panjang sama dengan volume balok per lebar kali tinggi. Caranya seperti itu. Kemudian kalau mencari lebar sudah diketahui volume baloknya, panjang dan tingginya sudah diketahui, maka rumus untuk mencari lebar adalah volume balok per dengan panjang kali tinggi. Jadi ini Mister hanya berikan satu contoh, tapi bisa kita buatkan contoh lain juga sama saja untuk mencari itu tinggi dengan panjang dengan lebarnya. Rumusnya sudah dinyatakan sini, tinggal saja kalian pasang ya, seperti yang contoh untuk tinggi. Nah, itu anak-anak untuk mengenai baloknya. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan juga atau Mister sampaikan, yaitu mengenai ciri-ciri daripada balok ini juga merupakan sifat daripada balok sendiri. Kalau misalnya dipertanyakan dalam soal ulangan, sebutkan ciri-ciri daripada balok, ciri-ciri atau sebutkan sifat-sifat daripada balok. Yaitu yang pertama memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua yaitu memiliki 12 rusuk. Kemudian yang ketiga memiliki 3 kelompok rusuk yang sama panjang dan sejajar. Yang keempat yaitu memiliki 8 titik sudut. Ini yang harus kalian pelajari, yang harus kalian ketahui, ya. Jadi itu mengenai hal-hal tentang balok atau disebut itu prisma siku, itu sudah Bapak jelaskan di sini, sudah Mister sampaikan di sini mengenai bagaimana kita menghitung mengenai rumus untuk menentukan volumenya, luas permukaannya, sama dengan itu luas menentukan rumus untuk panjang, lebar dan tinggi kalau sudah diketahui volumenya. Nah, ini yang akan kalian pelajari untuk berikutnya. Hal-hal ini harus dicatat kembali, ya. Apa yang sudah kalian dengar, sudah kalian lihat, itu harus dicatat kembali supaya biar belajarnya menjadi baik, ya. Kemudian satu pesan juga yaitu untuk hari Senin yang akan datang, itu kita masih membuat itu bentuk bangun ruang
yaitu bentuk bangun ruang, kubus, dan bangun ruang balok. Itu dengan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok itu. Nanti akan Mister sampaikan dalam itu bentuk tugasnya untuk nanti hari Senin yang akan datang. Nah, itu anak-anak mengenai kita bicarakan mengenai bangun ruang tentang balok. Pelajaran itu dalam itu bisa dilihat kembali di buku paketmu, LKS-mu, sehingga dengan demikian kalian bisa mempelajari balok ini dengan baik dan bisa menjawab soal-soal tentang balok itu sendiri. Oke, sampai situ, sampai berjumpa kembali.